Halo, nama saya Lady Yustianifa dari batch 7B dengan NIM 2412 1070 143. Hari ini saya akan mempresentasikan Fun Lesson The Basic of Entrepreneurship yang saya buat, yaitu adalah Kuasa, Unlimited Ability Life Without Limits, yaitu usaha sosial program untuk penyandang disabilitas. Ini untuk meningkatkan kemandirian finansial dan kesejahteraan sosial mereka dengan memberikan akses, perlindungan, dan penghormatan yang sama. Organisasi ini membantu penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha bersama-sama dan menjadi mandiri secara sosial. Kuasa meningkatkan inklusivitas dunia wirausaha bagi penyandang disabilitas melalui optimalisasi digital. Dengan ini dapat menghapus diskriminasi dengan menggunakan teknologi digital. Berikut adalah analisis masalah yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas, yaitu ada keluarga atau finansial, keterbatasan aksesibilitas, diskriminasi, mental, dan keterbatasan kesempatan. Maka dari itu, kuasa terbentuk. Berikut adalah alasan mengapa adanya kuasa. Alasan kuasa dibuat yaitu yang pertama ada penghormatan dan perlindungan hak-hak. Kuasa menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan membantu mereka meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi mereka. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan sosial. Kuasa berniat meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Program-program kuasa membantu mereka memperoleh pekerjaan dan merasa setara dengan orang lain. Ketiga, inklusi sosial. Kuasa mengajak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi upaya untuk menghilangkan perbedaan dan inklusi sosial. Yang keempat, ada mandiri finansial. Kuasa mengembangkan keterampilan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan khusus pengusaha penyandang disabilitas. Terakhir, yang kelima, ada pemberdayaan dan pemberian hak. Kuasa menekankan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses dalam berbagai aspek kehidupan. Kisah inspirasi ini berasal dari Putri Santoso, seorang perempuan berusia 29 tahun yang lahir tuli, menghadapi penolakan sebanyak 500 kali dari berbagai perusahaan saat mencari pekerjaan. Bersama dua orang temannya yang juga tuli, akhirnya ia memutuskan untuk mendirikan Kopi Tuli, sebuah warung kopi yang mempekerjakan pegawai disabilitas tuli. Kopi Tuli ini ingin meningkatkan interaksi antara orang-orang dengar dengan orang tuli agar bisa saling memahami. Warung kopi ini kini memiliki 16 pegawai disabilitas tuli dan 2 cabang. Berikut adalah detail usaha dari Kuasa. Kuasa ini mengembangkan aplikasi yang memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara penyandang disabilitas. Kuasa ini menyediakan modul pelatihan yang membantu penyandang disabilitas dalam meningkatkan keterampilan mereka seperti keterampilan digital, komunikasi, dan juga keterampilan bisnis. Kuasa juga memfasilitasi pemasaran produk atau jasa yang dibuat oleh penyandang disabilitas sehingga mereka dapat memperoleh akses yang lebih luas ke pasar dan mendapatkan pengakuan atas karya mereka. Kuasa juga menyediakan layanan dukungan teknis untuk membantu penyandang dalam mengatasi hambatan teknis yang mungkin mereka hadapi. Kuasa memfasilitasi kolaborasi antar penyandang disabilitas untuk mengembangkan ide-ide inovatif yang dapat diwujudkan menjadi produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kuasa juga menyediakan platform untuk menghargai dan mengakui kontribusi penyandang disabilitas, termasuk penghargaan dan pengakuan publik untuk karya mereka. Berikut adalah profil Kuasa. Platform. Kuasa adalah wadah dan platform gerakan sosial dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas berfokus pada hak untuk mendapatkan informasi, bisnis, keterampilan, pendidikan, dan lain-lain. Fungsi utama dari Kuasa yaitu membantu penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kemandirian finansial untuk para penyandang disabilitas. Yang kedua, membuat forum diskusi untuk berbagi pengalaman dan informasi mengenai penyandang disabilitas. Lokasinya berada di Jakarta, Indonesia. Tahun berdiri Kuasa itu 2024, tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia melalui pemberdayaan dan inklusi sosial. Kepemimpinan ada saya sendiri yaitu Lady Yustianifa sebagai founder dan ada teman saya bernama Revina Putri sebagai CEO. Berikut adalah logo dari Kuasa. Logo ini berartikan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama loh dengan orang seperti kita, seperti mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya. Kuasa juga menciptakan kebutuhan, kenyamanan, keamanan, dan kesempatan untuk para penyandang disabilitas untuk berkembang, berkontribusi, serta berinovasi seperti yang lainnya. Berikut adalah dampak positif dari adanya Kuasa. Yaitu pertama, penyandang disabilitas dapat memiliki pekerjaan dan berkontribusi secara ekonomi. Yang kedua, membantu penyandang disabilitas menambah wawasan dan keterampilan. Ketiga, membantu mewujudkan inklusivitas di masyarakat. Keempat, penyandang disabilitas dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan kewirausahaan. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan mental penyandang disabilitas.
Model yang digunakan dalam usaha sosial kuasa yaitu model sosial berbasis hak. Karena model ini memandang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah target pasar kuasa. Pertama ada target demografi. Pertama itu ada komunitas penyandang disabilitas karena mereka adalah kelompok yang paling langsung terlibat dalam usaha sosial ini. Yang kedua ada millennials. Aktivitas wisata yang ramah disabilitas dapat menarik minat mereka untuk meningkatkan kesadaran terhadap kaum disabilitas. Yang ketiga ada masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Karena usaha sosial yang menawarkan paket wisata yang ramah disabilitas dapat menarik minat mereka karena kesadaran akan inklusivitas dan keterbukaan. Yang keempat ada pekerja dan pengusaha. Mereka dapat menjadi pelanggan atau sponsor bagi usaha sosial yang berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas. Berikut adalah target geografi dari kuasa. Target pasar kuasa berdasarkan geografinya meliputi beberapa wilayah dan komunitas di Indonesia untuk para penyandang disabilitas yang membutuhkan akses dan kesempatan yang lebih baik. Berikut adalah strategi promosi yang digunakan oleh kuasa. Pertama ada pemanfaatan sosial media. Kuasa menggunakan platform ini seperti Facebook atau Instagram untuk menyebarluaskan produk dan layanan usaha sosial. Yang kedua strategi SEO. Menggunakan Google Businessku untuk mengoptimalkan situs web dan menempatkan bisnis di mesin pencari Google. Yang ketiga ada pameran dan bazar. Mengadakan pameran dan bazar di berbagai tempat seperti pasar tradisional, festival, dan acara komunitas. Ini menunjukkan produk secara langsung dan memungkinkan pelanggan untuk merasakan kualitas produk dari kuasa. Yang keempat ada kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan. Membangun kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang dekat dengan masyarakat, membantu penyebaran informasi dan memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan dan produk usaha sosial. Yang kelima ada kerjasama dengan pemasar profesional. Ini membangun kerjasama dengan pemasar profesional yang memiliki pengalaman dalam mempromosikan produk dan layanan yang ramah disabilitas. Yang terakhir ada partisipasi dalam acara Hari Disabilitas Internasional. Hal ini membantu dalam menunjukkan komitmen kuasa terhadap inklusivitas dan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan kuasa dan layanan-layanannya kepada lebih banyak orang. Aktivitas kuasa sehari-harinya. Penyandang disabilitas diberikan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam berbagai bidang. Melakukan penyuluhan dan diskusi tentang inklusi sosial dan kemandirian finansial yang membantu dalam peningkatan kesadaran dan toleransi terhadap penyandang disabilitas. Memberikan penyandang disabilitas kesempatan untuk berkarya dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan mereka. Proses dari terbitnya kuasa yaitu menunjukkan platform digital untuk berbagi informasi, pengalaman, dan pertukaran ide seputar penyandang disabilitas. Menunjukkan forum terbuka untuk individu dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Aktivitas kunci dari kuasa. Menyediakan akses terhadap informasi tentang program pemberdayaan, bisnis, UMKM, keterampilan, dan pendidikan. Kedua, menyediakan akses terhadap program yang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi individu yang unggul. Yang ketiga, membangun kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan komunitas untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Yang keempat, menciptakan ruang diskusi, pertemuan, dan silaturahmi digital bagi penyandang disabilitas. Yang terakhir, membantu penyandang disabilitas intelektual dan mental untuk mengembangkan kewirausahaan sosial. Berikut adalah tokoh yang terlibat dalam kuasa, yaitu penggiat masyarakat, ahli kesejahteraan sosial, penggiat pendidikan, dan pengusaha sosial. Dan berikut adalah analisis keuangan dari kuasa. Pertama ada perkiraan laba rugi, profit, dan loss statement. Yang kedua ada perkiraan arus kas atau cash flow statement. Yang terakhir ada perkiraan neraca atau balance sheet. Dengan presentasi saya berharap tidak ada lagi diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Dan saya berharap para penyandang disabilitas dapat mendapatkan hak-haknya dalam berbagai aspek di kehidupan. Dan saya berharap dengan adanya kuasa dapat meningkatkan kemandirian finansial, kemampuan kerja, dan keseimbangan keuntungan